Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Beberapa hari setelah pertempuran, Lin Tian masih berada di kamar Ling Suer untuk menyembuhkan dirinya. Kapan dia keluar, orang-orang tidak ada yang tahu. Bahkan bayi kecil yang biasanya akan pergi, setelah dia memastikan kalau Lin Tian sudah aman. Tetapi sekarang dia bagaikan penjaga pintu, yang siap untuk menyerang siapapun yang melewati pintu kamar Ling Suer. Selama beberapa hari ini, Ying Huan, Ling Qingzu, Lin Jing, dan bahkan Lin Dong, mereka mencoba pergi untuk menemui Lin Tian. Namun sayangnya, bayi kecil tidak mengizinkan mereka masuk, meskipun mereka adalah orang tua kandung Lin Tian. Cih, orang ini memang merepotkan, ucap bayi kecil sambil memandang ke kejauhan. Tidak lama setelah itu, dia menghilang dari pintu kamar tersebut dan muncul di langit. Di saat bayi kecil muncul di sana, seorang wanita cantik dengan gambar bunga di keningnya, dia nampak kaget dan mundur beberapa langkah sambil memandang bayi kecil. Dia bisa melihat kalau kucing kecil ini bukanlah kucing biasa, karena aura yang dikeluarkan dari tubuhnya sangatlah biadab, dan juga sangat mencekik baginya. Aku sudah memperhatikanmu beberapa hari ini. Sebenarnya apa maumu di sini? Tanya bayi kecil dengan tatapan serius. Wanita itu tidak bisa menjawab, karena aura bayi kecil yang telah membuat dirinya sangat tercekik. Lambang bunga kah? Siapa Dewi Bunga bagimu? Tanya bayi kecil yang telah melihat ada gambar bunga di dahi wanita itu. Mendengar kalau bayi kecil menyebutkan Dewi Bunga, wajah wanita itu sedikit sedih. Dia tidak menjawab, tapi bayi kecil sedikit tahu siapa wanita ini. Akan tetapi, ada sedikit hal yang mengganjal di pikirannya. Apakah kamu anak dari Dewi Bunga? Tanya bayi kecil dengan nada lembut, dan auranya yang tadi sangat biadab, kini telah menghilang dan digantikan dengan aura yang lembut. Aku memang anak Dewi Bunga. Dan ibuku juga, ucap wanita itu yang sedikit ragu untuk mengatakan kepada bayi kecil. Sebenarnya dia kesini memang untuk memperhatikan Lin Tian, karena beberapa hari yang lalu dia melihat Lin Tian menggunakan armor perang, dan itu hanya bisa digunakan oleh Kaisar Langit seorang. Maka dari itu, dia terus mencoba untuk mengawasinya. Aku sudah tahu sekarang, kamu pergilah. Aku sudah tahu tujuanmu ke sini, tapi itu tidak baik untukmu untuk mengetahuinya sekarang. Karena itu akan membahayakanmu, dan juga dewa yang telah bersusah payah mengirimkan kalian ke sini, ucap bayi kecil dengan nada serius. Mendengar ucapan itu, wanita tersebut merasa agak ragu. Tetapi di dalam hati kecilnya, entah kenapa kalau kucing di hadapannya ini dapat dipercaya. Dia merasa ada sesuatu keakraban yang tidak bisa dijelaskan olehnya juga. Patuhi saja kataku ini. Aku dan ibumu sangatlah dekat, karena itulah aku dengan baik mengatakan ini padamu, ucap bayi kecil lagi dengan mata yang rumit saat dia menyebutkan Dewi Bunga. Baiklah, aku akan pergi, ucap wanita itu. Siapa namamu? Tanya bayi kecil dengan penasaran. Hal ini adalah sesuatu yang sangat ingin ditanyakan oleh bayi kecil dari tadi. Namaku adalah Bai Ying, nama Bai adalah nama keluarga ayahku. Nama Ying sendiri dikarenakan, aku lahir dalam kegelapan dan tanpa ayah, ucap Bai Ying sambil menatap bayi kecil. Mendengar jawaban itu, bayi kecil terlihat semakin rumit sambil menatap wanita yang bernama Bai Ying ini. Tentu saja dia mengerti apa maksud Dewi Bunga, dan mengatakan kalau wanita ini lahir tanpa ayah. Bayi kecil menghela nafas, lalu dia melempar sebuah token kepada wanita itu. Ambil ini. Di saat kamu dalam bahaya, aku bisa datang menyelamatkanmu, dan kamu juga bisa berkomunikasi dengan aku menggunakan itu. Sekarang pergilah, ucap Bal kecil. Bai Ying mengangguk,
lalu dia memberi hormat kepada bayi kecil sebelum menghilang dari tempat bayi kecil. Setelah wanita itu menghilang, bayi kecil menghela nafas berat. "Ush, kenapa kamu membiarkan dia pergi?" tanya wanita cantik yang berada di belakang bayi kecil. Wanita itu tentu saja adalah Feng Er. Dia sedari tadi ada di sana, tapi tidak keluar dan hanya memperhatikan bayi kecil dan wanita itu berbicara. "Oh, itu salahku. Aku juga tidak menyangka, kalau dia akan melahirkan seorang anak perempuan karena hal itu," ucap bayi kecil dengan nafas berat. Bayi kecil berubah menjadi wujud manusianya, dia menjadi pria tampan dengan rambut putih dan mata hitam. Dengan pakaian putihnya, dia memandang ke arah langit seperti sedang mencoba melihat sesuatu. "Jangan salahkan dirimu, saudari Ying pasti tidak pernah menyalahkanmu karena hal itu," ucap Feng Er yang tahu apa yang terjadi kepada bayi kecil dengan Dewi Bunga. Meskipun bayi kecil sering menunjukkan sikap ceria dan juga nakalnya, tapi dulu dia adalah seorang dewa yang cukup kejam kepada musuhnya. Dan dahulu, dia dan Feng Er juga memang sudah menjadi suami istri. Tapi pada waktu itu, bayi kecil juga memiliki hubungan dengan Dewi Bunga. Namun karena beberapa kecelakaan, dan juga sebelum bayi kecil bisa menebus kesalahannya kepada Dewi Bunga, pada waktu itu peperangan telah terjadi. Baik dia maupun 3 orang lainnya, mereka terpaksa melakukan reinkarnasi dan pergi dari alam langit. "Aku tahu, baik kamu dan dia, kalian adalah wanita yang penting dalam hidupku. Bahkan aku pun belum melakukan apapun yang membuat kalian bahagia sampai sekarang," desah bayi kecil yang dalam wujud manusianya. Feng Er tidak berbicara, dia hanya bersandar ke bahu bayi kecil dan menutup matanya. Sebenarnya dia beruntung, karena bayi kecil bisa lahir dan menjadi saudara Lin Tian. Karena hal itulah, bayi kecil tidak lagi menjadi orang yang seperti dulu, dan sifatnya juga berubah. Tidak masalah, akan ada suatu saat kita akan bertemu dengannya. Dan juga tentang Bai Ying, memang lebih baik dia tidak tahu dulu masalah ini, karena itu akan membahayakannya, ucap Feng Er. Bayi kecil mengangguk setuju, mungkin sebentar lagi dunia dewa akan menjadi kacau, dan Lin Tian kemungkinan akan dipaksa untuk mengangkat pedangnya lagi. Lin Tian juga harus pergi ke alam langit, itu agar dia bisa membuat seluruh alam kembali dalam tatanannya seperti semula. Pasti akan ada beberapa dewa kuat di alam langit, dan akan merebut tahta Lin Tian. Dia juga harus membantu Lin Tian, meskipun pada waktu itu dia dan Kaisar Langit tidaklah dekat. Namun itu berbeda pada saat ini, karena Lin Tian adalah kakaknya, tentu saja dia harus ikut campur dan membantunya untuk mencapai tahta Kaisar Langit. "Jadi, bagaimana kata kakak Long?" tanya bayi kecil dengan lembut. "Aku dan yang lainnya akan meningkatkan kekuatan suku kita, dan kamu harus tinggal bersama kakak untuk melindunginya." "Itulah yang dikatakan kakak Long padaku," balas Feng Er. Bayi kecil mengangguk, dan dia yakin kalau Lin Long sudah mulai bergerak. Dia mencoba untuk menghalangi berita tentang Lin Tian, yang merupakan pewaris Kaisar Langit kepada dewa dari alam langit yang tersisa di dunia dewa. Pasti ada yang setia kepada Kaisar Langit, tapi ada juga yang menginginkan tahta Kaisar Langit. "Baiklah, kalian fokus saja untuk mengembalikan kekuatan. Aku akan menjaga kakak, dan menikmati waktu tenangku," ucap bayi kecil sambil tersenyum. Tapi Feng Er yang sedari tadi bersandar di pundaknya, tiba-tiba mencubitnya dengan keras. "Au," ucap bayi kecil yang kesakitan. Kenapa sifat jelekmu itu tidak berubah?" ucap Feng Er sambil pergi meninggalkan bayi kecil di sana. Melihat Feng Er menghilang, bayi kecil sedikit merasa aneh dengan sifat wanita itu. "Cih, wanita memang sulit dimengerti," ucap bayi kecil dengan wajah agak kesal. Baru saja Feng Er bersifat lembut kepadanya, tapi dalam sekejap dia berubah menjadi wanita yang menurut bayi kecil kejam terhadapnya.
Tunggu aku pasti akan menebus semua yang pernah gagal aku lakukan untukmu, ucap bayi kecil sambil memandang langit dengan tersenyum. Tidak lama kemudian, dia berubah kembali menjadi kucing putih kecil, dan kembali ke depan pintu kamar Lin Tian. Dia dengan malas tidur di sana, itu seperti yang biasa dia lakukan dalam beberapa hari sebelumnya. Pada malam harinya, seorang wanita cantik berjalan mendekati bayi kecil yang tertidur di depan pintu. "Bayi kecil," panggil Suer yang tiba di depan bayi kecil. Melihat kedatangan Ling Suer, bayi kecil bangun dan merentangkan tubuh malasnya. "Ada apa kakak ipar?" tanya bayi kecil. "Apakah kita sebaiknya tidak memperbolehkan Bibi Ying dan Paman Lin untuk masuk menemui Lin Tian?" tanya Ling Suer. Selama beberapa hari ini, Ying Huan terus datang dan bolak-balik ke kamarnya untuk melihat Lin Tian. Tadi di saat dia keluar menemui ayah dan ibunya, mereka meminta agar mencoba bertanya kepada bayi kecil tentang masalah itu. Tentu saja Ling Suer juga tahu, kalau Ying Huan sangat ingin menemui Lin Tian. Sebagai seorang ibu yang telah kehilangan anaknya selama ini, betapa rindunya dia kepada anaknya. Dan betapa sedihnya saat dia tahu, kalau Lin Tian masih belum menerima dirinya. "Bukannya aku tidak mau kakak ipar, tapi sekarang bukan waktunya, karena kakak masih belum siap akan semua itu." Perasaan sedihnya yang selama ini hidup tanpa orang tua kandungnya sendiri, itu masih ada di hatinya. "Aku hanya ingin membuat dia tenang untuk sementara waktu saja," ucap bayi kecil dengan suara pelan. Ling Suer juga menghela nafas, karena sudah beberapa hari Lin Tian juga belum bangun dari kultivasinya. Dia juga tinggal di kamar bersama Lin Tian, tapi dia tidak melihat tanda-tanda Lin Tian akan bangun. Tidak lama saat keduanya berbicara, Ying Huan, Lin Jing, dan Ling Qingzu, mereka semua datang ke sana. Di saat Ling Suer melihat kedua wanita itu, wajah Ling Suer terlihat sedikit rumit. Tetapi dia dengan sipan memberi penghormatan kepada keduanya. Hanya bayi kecil yang dengan malas tertidur di sana, tanpa mempedulikan ketiga wanita tersebut. Saat Ying Huan melihat bayi kecil, itu terlihat ada wajah memohon yang jelas di matanya. Bahkan di saat bayi kecil melihat wajah Ying Huan, hatinya menjadi sedikit bergetar. Karena dia ingat dengan seorang wanita, yang dulu hidupnya pernah dibuat hancur oleh bayi kecil. Hatinya terasa berat, bahkan dia juga masih memikirkan apakah dia akan membenci dirinya atau tidak. "Tolonglah, aku mohon, biarkan aku masuk," ucap Ying Huan dengan nada memohon. Untuk sekian kalinya di hadapan bayi kecil, wanita yang dingin dan dikatakan wanita terkuat di dunia dewa, pada saat ini dia memohon-mohon. Tetapi hal itu dia lakukan, itu hanya untuk menemui anaknya sendiri. Tidak ada hal yang bisa membuat dia memohon, dan merendahkan dirinya kecuali untuk anaknya. Bahkan Ling Qingzu juga menundukkan kepalanya, itu dia lakukan agar bayi kecil mengizinkan mereka masuk. Biarkan mereka masuk," ucap suara dari dalam kamar. Bayi kecil menghela nafas, sepertinya Lin Tian sudah bangun dari kultivasinya, dan mungkin dia juga sudah mulai menerima orang tua kandungnya. Ying Huan yang mendengar suara Lin Tian merasa sangat bahagia, lalu bayi kecil hanya pindah dari pintu, dan membiarkan ketiga wanita itu masuk. "Kakak ipar, kamu tidak masuk?" tanya bayi kecil. "Tidak, itu masalah Lin Tian dan keluarganya," jawab Ling Suer sambil tersenyum. Bayi kecil yang mendengar hal itu mengangguk setuju, bahkan dia juga tidak berhak ikut campur masalah keluarga Lin Tian. Saatnya jalan-jalan. Kaki dan perutku kaku selama beberapa hari ini," ucap bayi kecil sambil berjalan pergi dari sana, dan meninggalkan Ling Suer. Dia hanya menggelengkan kepala biasa saja, sambil melihat bayi kecil pergi. Dia pun memandang ke pintu kamar itu, sebelum dia berbalik pergi dari sana.
Itu dia lakukan karena dia juga ingin membiarkan Lin Tian dan keluarganya bisa berbicara bersama. Tidak lama setelah itu, pintu kamarnya mulai terbuka. Di kamar itu, Ying Huan, Ling Qingzu, dan Lin Jing, mereka melihat seorang pemuda tampan sedang duduk di jendela. Pemuda itu duduk sambil memandang langit malam. Terlihat jelas di wajah tampannya, itu bisa membuat banyak wanita tergoda karena hanya melihat saja. Lin Tian hanya memandang langit malam, dan tidak melihat ketiga wanita itu. Malam itu aku menangis di hutan yang penuh dengan monster iblis, dan besoknya aku hampir dimakan oleh monster di hutan itu. Jika ibu harimauku tidak menyelamatkan diriku, mungkin aku sudah mati, ucap Lin Tian dengan wajah yang sedih saat memikirkan ibu harimaunya. Ucap Ying Huan yang mendengar perkataan Lin Tian itu. Dia mengerti, mungkin saat Lin Tian jatuh dari pelukannya dan masuk ke dalam ruang kekacauan, dia jatuh di hutan yang dipenuhi dengan monster iblis. Lalu 4 tahun kemudian, dia pun mati. Bahkan di saat dia akan mati pun, dia masih memikirkan diriku. Dia memberiku kristal iblisnya, dan memasangkan formasi. Itu dia lakukan, agar tempat aku tidak disentuh oleh monster dan manusia yang berniat jahat kepada diriku, ucap Lin Tian dengan air mata sudah jatuh dari wajahnya. Lalu dia melanjutkan, dan mungkin kurang lebih 1 tahun, aku menjalani hidup seorang diri. Aku merasakan kesepian, aku berharap orang tua kandungku menjemput diriku. Tapi pada kenyataannya, yang datang adalah seorang wanita yang mau menerimaku menjadi keluarganya, ucap Lin Tian yang tiba-tiba memandang ketiga wanita itu. Ying Huan yang sedari tadi tidak bergerak, dia hanya mendengarkan apa yang dikatakan Lin Tian sambil menangis. Air matanya sudah membasahi wajah dan pakaiannya. Itu pun juga terjadi kepada Ling Qingzu dan Lin Jing. Bagaimana mungkin dia tidak tahu penderitaan anak yang sekecil itu, yang hidup di dalam hutan selama 1 tahun. Meskipun dia ditemukan dan dirawat oleh orang lain, yang mau menerimanya sebagai keluarganya, itu tetap berbeda dengan perasaan yang dirawat oleh orang tua kandungnya sendiri. Ying Huan yang sudah tidak tahan lagi segera berlari, dan memeluk Lin Tian ke dalam pelukannya. Hatinya terasa pahit, karena semua itu adalah salahnya. Jika dulu dia tidak pergi ke sana untuk memperlihatkan sesuatu kepada Lin Tian kecil, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Maafkan ibu nak, maafkan ibu, ucap Ying Huan sambil menangis memeluk Lin Tian. Lin Tian yang mendengar suara ibunya menangis, dia tidak tahan lagi dan ikut memeluk ibunya sambil menangis di dalam pelukan ibunya itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.